Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati pula, dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ilmiah terkait dengan jenis publikasi ilmiah dan angka kreditnya. Saudaraku, langsung saja saya awali dengan pengertian dan tujuan. Seperti kita ketahui bersama bahwa seorang guru apabila akan naik pangkat satu tingkat di atasnya harus membuat publikasi ilmiah. Apa publikasi ilmiah itu? Publikasi ilmiah adalah sebagai penyebar luasan suatu penelitian ilmiah orisinal yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, atau penyebar luasan pembaharuan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Tujuan publikasi ilmiah adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya kalangan akademisi atau para ahli di bidangnya. Dalam hal ini mengacu pada kita sebagai guru di lingkungan pendidikan nasional. Publikasi ilmiah harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu harus jelas, akurat, dan ringkas. Ciri-ciri publikasi ilmiah setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah objektif, artinya ada fakta dan data yang tertulis dalam publikasi ilmiah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan tidak dimanipulasi. Jadi setelah mengadakan penelitian, lalu data tersebut diangkat menjadi paparan data dan dibahas serta disimpulkan. Kemudian netral, pernyataan tidak mementingkan pihak tertentu, baik individu atau kelompok. Yang ketiga adalah sistematis, pola penulisan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Tuh, nanti akan kita bahas sistematikanya secara umum. Kemudian yang keempat adalah logis. Hal ini bahwa cara menginterpretasi data hasil penelitian harus mengacu pada pola nalar, baik induktif maupun deduktif, serta menyajikan fakta dan bukan opini. Jadi kenyataan-kenyataan yang ada, data-data yang realis, data-data hasil pengamatan yang secara jelas berkaitan dengan angka ataupun pernyataan. Yang jelas harus dimunculkan dan bukan berisi opini. Sistematika publikasi ilmiah secara umum, karena nanti pada jenis-jenis publikasi ilmiah ini ada berbagai macam jenis yang punya sistematika sendiri-sendiri. Namun secara umum bisa ditarik garis merah bahwa sistematika publikasi ilmiah terdiri dari satu, judul. Judul dipakai untuk membantu pembaca menerangkan isi tulisan. Yang kedua, harus ada abstrak ilmiah, yaitu berupa rangkuman. Rangkuman ini diambil dari tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan secara singkat. Setidaknya jika karya tulis itu terdiri dari 5 bab, maka masing-masing bab kita ambil ide-ide pokoknya di sana, dirangkum sedemikian rupa sehingga mudah kita memahaminya. Yang keempat, ketiga, pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis harus
menyampaikan latar belakang, informasi, dan pemaparan hipotesis. Lalu yang keempat adalah materi atau metodenya. Strategi yang dipakai penulis dalam meneliti harus diungkapkan di sana. Gunakan strategi apa, jadi metode-metodenya seperti apa. Yang kelima, harus ada hasilnya, yaitu berupa penjelasan hasil penelitian dilampiri dengan data-data yang jelas. Yang keenam adalah pembahasan. Hasil penelitian pada bab 4 setidaknya kita interpretasikan. Jadi di sana adalah interpretasi data-data yang telah didapat pada hasil penelitian, sehingga kita simpulkan dalam bentuk bab 5. Selanjutnya juga ucapan terima kasih. Ini berisi kata-kata terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang mendukung publikasi ilmiah. Dan yang terakhir, sebelum lampiran harus dimunculkan daftar pustakanya, yaitu sebuah daftar yang berisi judul buku yang dipakai sebagai sumber atau rujukan dalam menyusun laporan penelitian untuk publikasi ilmiah tersebut. Baik saudaraku, untuk jelasnya mari kita lihat bahasan yang keempat adalah jenis publikasi ilmiah. Jenis publikasi ilmiah meliputi ada 9 hal. Yang ini semuanya adalah memiliki angka kredit sesuai dengan takarannya masing-masing. Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah. Yang kedua, hasil penelitian berupa penelitian tindakan kelas, karena guru kerjanya di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, tinjauan ilmiah atau berupa makalah. Yang keempat, tulisan ilmiah populer. Dan yang kelima adalah artikel ilmiah. Ini wujudnya adalah artikel. Yang keenam, buku pelajaran. 7, modul atau diktat. 8, buku dalam bidang pendidikan. 9, karya terjemahan. Dan 10, buku pedoman guru. Ke-10 buku inilah, ke-10 jenis publikasi ilmiah inilah yang harus ditulis oleh seorang guru sebagai prasyarat untuk kenaikan tingkatnya. Oke. Berapakah angka kredit dari masing-masing poin di atas? Baik, ini saya sampaikan angka kredit publikasi ilmiah. Yang pertama tadi berupa presentasi di forum ilmiah. Seorang guru apabila menyampaikan presentasi, baik itu dalam diskusi, seminar maupun workshop, maka dia sebagai narasumber dan setiap kali dia tampil akan mendapatkan nilai angka kredit 0,2. Dibuktikan dengan makalah tersebut atau surat keterangan dari panitia. Kemudian yang kedua, publikasi ilmiah berupa hasil penelitian, dalam hal ini penelitian tindakan kelas, jika berupa buku dan diakui oleh BSNP, Badan Standar Nasional ya, Pustakaannya, maka dia akan mendapat nilai 4. Jika dimasukkan dalam majalah ilmiah atau jurnal nasional, ada nilai 3. Dan jika karya tulis itu hasil laporannya dimasukkan dalam majalah ilmiah, jurnal provinsi, dia mendapatkan angka kredit 2. Jika tingkat kabupaten mendapatkan angka kredit 1. Itu nilai dari penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, tinjauan ilmiah. Berupa laporan hasil penelitian atau penelitian tindakan kelas yang diseminarkan akan mendapat
nilai 4. Makalah atau tinjauan ilmiah akan mendapat nilai 2 dengan catatan tidak ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan apapun di sana. Nah, nanti pada bagian kedua akan saya sampaikan mengapa KTI harus ditolak. Yang keempat, dalam publikasi ilmiah kita mengenal tulisan ilmiah populer. Dalam hal ini di media massa tingkat nasional atau koran nasional, kalau itu dimunculkan berupa artikel maka akan mendapat nilai angka kredit 2. Jika dimuat di media massa tingkat provinsi, koran atau daerah, maka akan mendapat nilai 1,5. Kemudian yang kelima adalah artikel ilmiah. Jika artikel ilmiah itu dimuat dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat provinsi, mendapat angka kredit 2. Tingkat kabupaten angka kreditnya 1,5. Kemudian dimuat dalam majalah jurnal tingkat kabupaten ada 1. Ada yang BSNP dan tidak BSNP, jadi begitu. Kemudian yang nomor 6, buku pelajaran. Jika lolos dalam penilaian BSNP, angka kredit secara nasional mendapat nilai 6. Bila buku pelajaran tersebut dicetak penerbit ber-ISBN, angka kreditnya adalah 3. Tapi jika dicetak oleh penerbit tidak ber-ISBN, angka kreditnya 1. Kemudian yang ketujuh adalah modul atau diktat. Jika ini ditulis secara tingkat provinsi, disahkan oleh kepala dinas provinsi, maka mendapat angka kredit 1,5. Kalau dipakai di tingkat kabupaten atau kota dan disahkan oleh kepala dinas kabupaten, nilainya 1. Sedangkan modul atau diktat yang dipakai di tingkat sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah hanya mendapat nilai 0,5 masing-masing modul atau 1 diktatnya. Yang kedelapan, saudaraku, di sana ada kita menulis buku dalam bidang pendidikan. Kalau buku itu dicetak penerbit ber-ISBN, maka nilainya adalah 3. Maksudnya dalam bidang pendidikan ini berkaitan dengan bahan ajar guru. Kalau tidak ber-ISBN maka nilainya 1,5. Sementara bagi Bapak Ibu guru yang menulis karya terjemahan namun juga masih sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, diperlukan untuk mengajar, maka mendapatkan angka kredit 1. Sedangkan ketika seorang guru membuat buku pedoman guru dalam 1 tahun dan disahkan oleh kepala sekolah, mendapat nilai 1,5. Buku pedoman guru ini dipakai 1 tahun, berisi hal-hal yang terkait dengan perencanaan persiapan mengajar guru, mulai dari pemetaan materi, kemudian persiapan mengajar, baik program-program RPP-nya sampai dengan pelaksanaannya, sampai dengan rancangan kegiatan evaluasinya. Demikian saudaraku, rekan-rekan guru yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan tentang jenis publikasi ilmiah dan angka kreditnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.